Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu akademisi dan yang kami hormati para audiens semua. Perkenalkan, kami dari Unit Pengendalian Pembangkitan Bandar Lampung akan mempresentasikan makalah seminar kami yang berjudul Exhaust Gas Filter. Ini biodata kami. Yang pertama Sandi Yuda Praja, Asisten Engineering Pemeliharaan Prediktif, kemudian Sunari, Asisten Engineering Pemeliharaan Prediktif, dan Dwi Sutopo EG Pemeliharaan Prediktif. Sekilas pandang, UPDK Bandar Lampung adalah PT PLN Persero yang bergerak pada proses bisnis pembangkitan, di mana UPDK Bandar Lampung membawai beberapa unit pembangkit, yaitu PLTP Ulu Belu, PLTA Uai Pese dan Batu Tegi, PLTD Tegi Neneng dan Teluk Betung, serta PLTDG Tarahan. Pada PLTDG Tarahan terpasang 2 unit mesin diesel dan 1 unit mesin turbin gas. Sementara pada PLTD Teluk Betung terpasang 3 unit mesin diesel dengan daya terpasang 14,3 MW. PLTD adalah pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai penggerak mekanis untuk memutar rotor generator sehingga menghasilkan energi listrik. Seperti kita ketahui bersama, pada mesin diesel atau motor bakar, proses pembakaran membutuhkan 2 unsur penting, yaitu bahan bakar dan oksigen. Nah, di sini dibutuhkan suatu alat yang berfungsi memasok udara lebih banyak ke dalam mesin diesel, yaitu turbocharger. Prinsip kerja turbocharger ialah memanfaatkan gas buang sisa pembakaran untuk memutar turbin blade. Karena turbin blade seporos dengan kompresor, maka kompresor akan menghisap udara luar untuk dimasukkan ke dalam ruang bakar mesin diesel sehingga udara untuk kompresi menjadi stabil dan daya mesin menjadi meningkat hingga 30%. Jadi intinya mesin diesel dengan merek dan tipe yang sama akan lebih efisien yang memakai turbocharger dibandingkan dengan mesin yang tanpa turbocharger. Dari sini kita tahu betapa pentingnya sebuah turbocharger pada mesin diesel. Untuk itu pemeliharaan rutin turbocharger sangat dianjurkan. Ada 2 faktor yang membuat kerusakan sebuah turbocharger, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal, kerusakan terjadi akibat kurangnya pemeliharaan atau lifetime dari komponen turbocharger itu sendiri. Sedangkan pada faktor eksternal, terjadi karena benda asing yang masuk melalui exhaust manifold dan merusak turbin blade. Mengapa bisa terjadi begini? Karena memang tidak ada proteksi turbocharger dari faktor eksternal. Seperti contoh kasus, pada periode 2005 hingga 2011 telah terjadi 9 kali kerusakan turbocharger akibat benda asing yang merusak turbin blade. Tujuan inovasi ini yaitu mencegah kerusakan sebuah turbocharger dari masuknya material asing dengan cara membuat alat pelindung turbin blade turbocharger. Kami juga menganalisa kerusakan turbin blade turbocharger dengan menggunakan RCPS, yaitu salah satunya terjadi anbalan. Anbalan ini dengan penyebabnya yaitu plugging karbon, kerusakan bearing, dan adanya material asing. Pada plugging karbon dan kerusakan bearing, kami telah melakukan inspeksi rutin. Tapi dengan adanya benda asing yang masuk ke turbin blade, itu karena tidak adanya proteksi. Untuk itu kami berinisiatif untuk membuat exhaust gas filter. Dalam pemilihan bahan untuk pembuatan exhaust gas filter, kami mengacu pada temperatur kerja operasi normal di exhaust manifold, yaitu berkisaran 450 hingga 500 derajat Celcius. Itu kami memilih Avesta 253 MA stainless steel karena material ini dirancang untuk temperatur tinggi dengan ketahanan sangat baik terhadap oksidasi hingga 1100 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu tahap perancangan desain exhaust gas filter, di mana desain yang kami gunakan dalam bentuk kerucut yang bertujuan agar lubang screen tidak sejajar dengan flow exhaust manifold, sehingga apabila benda asing melewati filter akan tertahan oleh dinding screen. Untuk perhitungan, kami melakukan analisa terlebih dahulu kemungkinan terjadinya anomali atau kelainan suara pada turbocharger yang mengindikasikan terjadinya surging atau kekurangan flow udara masuk pada engine, di mana untuk meminimalisir hal tersebut, kami melakukan pengukuran diameter exhaust manifold dan juga perhitungan luas penampang exhaust manifold, di mana dengan diameter 240 mili didapatkan luas penampang sebesar 45.216 mm persegi.
Kemudian untuk pembuatan desain ukuran filter, kami melakukan penyesuaian dengan maksimal space yang tersedia pada exhaust manifold untuk pemasangan tinggi filter dan luas filter. Selanjutnya, kami melakukan perhitungan luas laluan lubang filter, di mana kami melakukan pengeboran dengan diameter 14 mm, sehingga luas laluan lubang filter tersebut sebesar 153 mm persegi. Dengan space yang ada, kami memaksimalkan luasan yang tersedia sehingga didapatkan lubang sebesar 388 buah. Kemudian kami melakukan perhitungan untuk mendapatkan luasan yang dihasilkan dari jumlah tersebut, yaitu sebesar 59.697 mm persegi. Setelah tahap perancangan desain, kami melakukan pengujian-pengujian menggunakan aplikasi, di mana simulasi yang kami gunakan berdasarkan kecepatan dan juga tekanan. Dari hasil kesimpulan pengujian tersebut, tidak terjadi perubahan yang signifikan, sehingga dapat dilakukan tahap pembuatan dan juga implementasi di lapangan. Selanjutnya yaitu tahap pembuatan, di mana dari plat persegi kita potong menjadi bentuk lingkaran, kemudian kita potong dengan sudut 118 derajat, dan selanjutnya dilakukan pengeboran dengan diameter lubang sebesar 14 mili dengan jumlah 388 buah. Selanjutnya kita roll menggunakan mesin, dan selanjutnya dilakukan pengelasan menggunakan kawat stainless. Setelah pembuatan filter, kemudian selanjutnya kita lakukan pembuatan flank, di mana flank ini dengan diameter dalam 240 mili dan diameter luar sebesar 400 mili. Kemudian kita lakukan pengeboran untuk bautnya. Selanjutnya kita lakukan pengelasan antara flank dan juga filter. Setelah tahap pembuatan selesai, selanjutnya kami melakukan pengujian-pengujian. Yang pertama adalah pengujian impact yang dilakukan oleh Universitas Lampung, dan juga kami melakukan uji tarik pengelasan yang dilakukan oleh lembaga independen. Selanjutnya yaitu tahap implementasi. Dapat dilihat pada gambar sebelum, dari jalur exhaust manifold tidak terdapat proteksi untuk melindungi turbocharger, sehingga kami membuat exhaust gas filter sebagai pelindung turbocharger. Sehingga apabila ada material asing masuk, dapat tertahan oleh exhaust gas filter. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar berikut, di mana posisi pemasangan exhaust gas filter di antara pipa exhaust manifold dan juga expansion joint. Kemudian kami juga melakukan performance test sebelum dan setelah dipasang exhaust gas filter, di mana dari parameter operasi yang ada tidak terjadi perubahan yang signifikan, sehingga dengan adanya exhaust gas filter ini tidak mempengaruhi pengoperasian PLTD. Kami juga melakukan pemeliharaan pada exhaust gas filter. Untuk periode pemeliharaan dilakukan pada periode P3. Untuk listnya yaitu pemeriksaan kondisi visual, kemudian pemeriksaan keausan, dan juga kita melakukan non-destruction test. Testimoni keberhasilan adanya exhaust gas filter. Pada tanggal 14 September 2014 terjadi kerusakan pada expansion joint yang berpotensi masuk ke dalam turbocharger. Dengan adanya exhaust gas filter, material expansion joint ini tidak masuk ke dalam turbocharger sehingga turbocharger tidak mengalami kerusakan. Kemudian pada tanggal 27 Agustus 2018 didapatkan temuan material asing yang tersangkut pada exhaust gas filter.
Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2018 juga terjadi hal yang sama, terdapat material asing yang tertahan pada exhaust gas filter. Untuk kesimpulan dari makalah exhaust gas filter ini, 1. Tidak pernah terjadi kerusakan turbocharger akibat masuknya benda asing. 2. Mencegah kerugian perbaikan turbocharger yang cukup besar dengan membuat alat penyaring material padat yang dapat mengganggu kinerja turbocharger. Untuk saran, 1. Exhaust gas filter dapat diterapkan pada seluruh mesin PLTD yang menggunakan turbocharger. 2. Exhaust gas filter telah diterapkan pada unit pembangkit PLN yaitu sektor Kapuas, Kalimantan. 3. Telah dilakukan usulan untuk dipatenkan. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.